Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mafagers, kembali lagi hadir bersama saya Salsabila, presenter Momogi TV, dan rekan saya Syahril Pangurna Tampu Bolon dari Duta Madrasah periode 2024-2025 di acara podcast Momogi TV. Momogi TV berprestasi dan menginspirasi. Oke, Syahril, hari ini kita kedatangan tamu spesial karena periode jabatan OSIM Man 1 Kota Bukit Tinggi akan berakhir. Benar nih Kak, kira-kira siapa nih Kak? Kira-kira siapa ya akan hadir di acara podcast hari ini? Oke, kita langsung saja ke tamu spesial kita hari ini, yaitu calon Presiden OSIM dan calon Wakil Presiden OSIM nomor urut 01. Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu? Oke, halo Kak, Bang. Ya, halo. Perkenalkan ya, nama saya Deta Laskar Sabili, biasa dipanggil Deta, dari kelas fase F12 Kak, Bang. Oke, kalau yang calon Wakil Presidennya? Saya Kak dari Muhammad Sakif Al-Faruq, panggilan Sakif, asal dari kelas S1 Kak. Oke, ada Deta dan juga Sakif, Syakif. Kak. Oke, benar-benar. Oke, mungkin pertanyaan lebih lanjutnya, apa aja nih visi dan misi dari calon Presiden OSIM dan calon Wakil Presiden OSIM paslon nomor 1 ini? Kayaknya bakal lebih keren lagi nih Iya Kak, visi Kak, dan dari misinya tahun-tahun nih. sebelumnya nih. Benar. Semoga. Oke, jadi Kak, Bang, kami udah merancang visi misi kami tersebut. Mungkin yang pertama visi kami itu menjadikan OSIM Man 1 Kota Bukit Tinggi sebagai wadah untuk perkembangan diri yang produktif, inovatif, dan religius. Untuk membentuk pribadi siswa dan siswi yang berkarakter, berintegritas, dan berakhlak mulia, Kak, Bang. Dan mungkin misi kami akan dibacakan oleh Sakif. Misi kami ada 4 Kak. Yang pertama, menjadikan aspek religius yang menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pedoman utama dalam setiap kegiatan kami Kak. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam aktivitas yang kreatif, aktif, dan inovatif Kak, sebagai dasar pengembangan bakat dan potensi Kak. Yang ketiga, meningkatkan peran OSIM dalam kegiatan sekolah seperti akademik, ekstrakurikuler, dan sosial Kak. Yang keempat, menggerakkan OSIM sebagai sarana pengembangan rasa kebersamaan, jiwa kepemimpinan, rasa tanggung jawab, dan keterampilan berorganisasi Kak. Oke. Wah, keren banget nih Kak, Keren visi nggak dan sih misinya nih visi Kak. dan Tapi misi? sebelumnya kita mau nanya dulu nih, ada nggak dari paslon 01 yel-yelnya buat kita semua dan Mafagers itu? Jargon nggak sih dari paslon bener 01 banget, 01 nih? pasti menyala Oke, banget nih, Kak. boleh sampein nggak sih ke Mafagers di rumah? Benar berbeda. Oke. Paslon 01 berbeda untuk bersatu, bersatu untuk paslon 01. Iya, keren banget nih, Kak. BTW dengan visi dan misi dan yang keren tadi dan juga jargonnya ya. Berapa lama sih rekan-rekan menyiapkan visi dan misi tersebut? Jadi kan Kak, setelah hari diumumin kami jadi pasangan paslon tuh, 2 hari setelahnya tuh kami langsung merancangnya Kak. Wow. Langsung pulang sekolah. Sip banget ya. Gercep banget nih Kak. Betul, betul, Dua betul. pulang sekolah langsung ngumpul gitu sampai sore, bahas ini, banyak yang kami bahas dan dapatlah dari visi 1 dan keempat misi tersebut Kak, Bang. Dan finalnya itu kami bersepakat di H-2 sebelum diumumkan visi misi kami Kak. Berarti kurang lebih 1 minggu ya persiapan tersebut. Betul sekali, Kak. Oke. Keren banget nih Kak. Keren ya. Preparingnya berarti emang udah berniat banget nih Kak. 1 minggu bisa nyiapin visi misi yang keren kayak gitu. Tapi sebelumnya paslon 01 ini emang udah fix banget nih 100% gitu untuk jadi presiden dan calon presiden wakil presiden OSIM periode selanjutnya di Man 1 Kota Bukit Tinggi ini. Ada jaminan nggak sih dari visi benar. dan misi yang sudah rekan-rekan rancang tersebut? Insya Allah sudah ada Kak, karena kami dari merancangnya saja sudah sangat prepare dan kami insya Allah jika kami terpilih kami akan menjalankan visi dan misi tersebut sebaik mungkin Kak, Bang. Wih, marvelous dulu banget nih. Kita kasih aplaus dulu nggak sih untuk kosong-kosong ini? Oke. Syakif, kamu dari fase E berapa Syakif? Fase S1 Kak. E1, kamu langsung terpilih untuk jadi calon wakil presiden. Bagaimana perasaan kamu saat itu? Kalau awal pertama kali sebut Kak, senang, juga ada rasa cemas Kak, gimana ke depannya, mampu nggak menjalaninya Kak. Iya, iya. Terus pastinya juga ada rasa sedikit kecewa terhadap teman Kak, karena kan Sakif sekelas banyak yang daftar OSIM Kak. Iya. Teman-teman Sakif juga banyak yang ingin sekali gitu Kak jadi wakil Kak. Justru waktu diumumin Kak nggak lulus OSIM mereka Kak. Oh. Iya. Jadi kayak ada rasa sedikit bersalah Kak. Padahal mereka yang lebih
niat sekali Kak keinginannya, cuman rezekinya datang ke Sakif Kak. Iya, Nah, jadi itu betul. unpredicted banget ya, nggak disangka-sangka sama kamu kan, berarti. Nah, menurut Sakif sendiri gimana nih kalau misalkan kamu memang udah terpilih jadi presiden dan calon presiden wakil presiden OSIM kan? Nah, gimana cara kamu mengatur rekan-rekan kamu nanti gitu? Kalau misalkan kamu tuh memang emosional kamu tuh bisa diatur gitu, cara memanagenya gimana gitu? Iya. Kalau emosional sendiri Bang, Sakif bisa mengatur emosional tergantung dalam keadaan Bang. Misalnya keadaannya dalam sedang duka Bang, nanti Sakif berusaha untuk nggak membawa-bawa ke profesional Bang, bersikap profesional kita teman-teman, rekan-rekan semua Bang. Terus kalau untuk mengatur rekan-rekan, Sakif akan berdiskusi dulu sama Bang Deta Bang, gimana caranya agar teman-teman ini merasa nggak diatur, justru kayak lebih bekerja sama Bang untuk menjalankan tugas-tugas OSIM. Oke, keren banget sih Oke, namanya. betul-betul. Kalau dari lingkungan ya, tadi kan teman-teman Syakif bilang kalau teman-temannya juga daftar OSIM, tapi cuman Syakif yang bisa dapat untuk jadi wakil presiden. Dari setelah kejadian itu, apakah lingkungan kamu mensupport? Kalau lingkungan Sakif mensupport Kak, justru sangat mendukung sekali Kak, kayak memudahkan Sakif Kak. Misalnya Sakif lagi sedih atau lagi lelah Kak, nanti dibantu lagi untuk bangkit Kak. Dan semangat, ini pasti bisa gitu Kak. Iya, hebat banget ya temennya. Hebat banget, beneran banget bukannya sih. iri dengki malah. Masih hangat-hangatnya Iya, banget, betul, baru betul. masuk di masa 1 udah jadi calon wakil presiden nih. Iya. Bener banget nih Kak, keren banget. Oke, kan di visi misi tadi ada yang satu tuh nyantol di otak Kak. Bagaimana cara rekan-rekan mengajak siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam kegiatan OSIM dan tidak terpaksa mereka itu untuk melakukannya? Oh, tentang itu ya Kak. Mungkin langkah pertama sebelum mengadakan event itu kan tentu saja kami harus melakukan rapat bersama kepengurusan OSIM yang lainnya Kak gitu. Terus berkonsultasi juga dengan para pembina dan juga para guru apakah sudah fix atau belum. Setelah itu kami akan menanyakan kepada siswa apakah event ini apakah sudah bagus atau masih ada yang perlu ditambahkan atau dikurangan. Jika misalnya dari pihak siswa dan seluruh pihak terkait sudah setuju, maka kami akan menjalankannya eventnya dengan sungguh-sungguh Kak Bang. Gitu. Nah Kak, kalau misalnya kita menjalankan suatu program nih Kak, Iya. tentunya pasti ada hambatannya kan Kak? Betul. Nggak 100% langsung terjadi gitu aja nih pas Iya. 01. Nah, di sini kami mau nanya nih, kalau misalkan kalian ada kendala dalam mengerjakan program kerja yang akan kalian lakukan nanti, kira-kira kalian bakalan ngapain dan gimana cara mengatasinya gitu? Kalau menurut perspektif atau rumusan masalah kalian pada saat ini gitu. Iya. Nah, kalau di organisasi kan lah nggak mungkin lah mulai sejalan itu kalau di eventnya kan Bang. Nah, maka dari itu saat kami merancang eventnya itu kami menyiapkan plan gitu Bang, plan A, plan B, plan C untuk menyiapkan apa yang sebenarnya banget, tidak dari terjadi pikiran gitu. banget. Iya, Plan udah A-nya. banyak kali plan kan nih. Ya, A sampai Z. Bener nih Kak. Bisa terus. Nah itu kalau misalnya plan A tidak dijalankan, kami mengambil plan B. Nah, begitu seterusnya Bang. Oke. Banyak banget plannya. Kalau dari data pribadi nih, misalkan nanti ada anggota OSIM-nya yang bermasalah secara personal gitu. Data dan juga orang yang bermasalah tuh teman dekat gitu kan. Gimana Data mengatasi itu di dalam organisasi? Ya nggak sih Bang, biasanya banyak kejadian kayak benar. gitu kan. Paling banyak Dia rawan teman banget. banget nih, teman dekat. Terus kita satu organisasi ada masalah personal gitu. Gimana cara Data ngadepin itu? Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah bersikap profesional kan Kak. Nah itu walaupun dia tetap teman dekat Deta, tapi yang dinamai di organisasi itu harus tetap profesional gitu kan. Jadi ya Deta akan mencoba untuk mengajaknya berdiskusi, kok bisa dia bermasalah, mencari inti masalahnya dan menyelesaikannya bersama-sama Kak. Walaupun dia teman Deta, kalau misalnya dia bersalah tetap harus Deta rangkul dan tegaskan Kak. Keren bagus tuh. Kalau dari Syakif sendiri nih, kan kamu baru ya kelas 10, pasti beberapa haters lah istilahnya gitu, apalagi teman-teman sangkatan ataupun kakak-kakak gitu, kok bisa dia kan gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti datang kamu dijadiin sebagai wakil presiden, gimana tanggapan Syakif terhadap itu? Kalau Sakif sendiri Kak mungkin nggak terlalu menganggap itu Kak, karena di sekitar Sakif itu semuanya mendukung Kak. Jadi Sakif berpikir
Dalam setiap kehidupan dimanapun itu, kapanpun itu pasti ada orang membenci kita kak. Karena manusia itu tidak sempurna kak. Asik, tidak kelas banget nih kata-katanya, suka. Ya betul, tapi emang iya sih, manusia tuh Nah. nggak ada yang sempurna. Nah, Mofogars, kita tahu kan sendiri kalau negara Indonesia tuh pasti sekarang lagi mengalami masalah banyak Demonstrasi gitu demonstrasi, kan. oh maaf banget nih. Nah, jadi menurut 01, pasal 01 nih, abang mau nanya nih, kalau terkait tentang masalah yang terjadi di Indonesia ini, apalagi kan kita negara Indonesia ini republik kan. Nah, gimana cara kalian tuh mengatasi sebuah masalah yang serupa yang terjadi di organisasi saat kalian sedang menjalankan programnya gitu? Mungkin kita izin nanya ya bang, mungkin skenario seperti apa kira-kira tuh bang? Misalkan ada kalian lagi rapat OSIM, tapi kalian tidak anggotanya itu rekan-rekannya mereka tidak bisa mentoleransi jawaban yang dikasih atau memang terjadi konflik gitu. Gimana caranya? Mungkin kembali lagi kepada keprofesionalitasan setiap pengurusnya kan bang. Mungkin karena itu makanya diadakan rapat untuk mencari satu jalan tengah. Kalau misalnya dari data dari Sakif aja yang buat keputusan tentu nggak bisa kan bang. Tentu langsung banyak yang protes kalau kami aja yang ngambil keputusan. Maka dari itu kami mungkin akan membuat rapat sampai menemukan jalan tengahnya bang. Mencoba mengumpulkan segala masukan dan mencari apa yang terbaik dari yang terbaik bang gitu. Keren banget. Oke nih, mungkin kamu nanya dikit nih, balik lagi ke awal gitu. Boleh. Syakif boleh perkenal lebih dalam lagi. Syakif dari mana sih? Sakif sendiri dari Kabupaten Padang Pariaman kak. Ajab Yaman. Aman nih. Aduh. Iya. Jadi sekarang kamu tinggalnya di mana? Iya. Di asrama bang. Oh, di Oh, asrama. asrama. Ternyata Sakif tinggalnya di asrama Man 1 juga nih. Iya, berarti dari Priaman di asrama gimana rasanya merantau di Man 1 nih? Di Bukit Kan- Tinggi lah lebih Iya, di Bukit tepatnya Tinggi, gitu. benar. Kalau Sakif sendiri kak kan dulu waktu MTS kan di Parabek kak. Parabek juga udah di Bukit Tinggi kak. Jadi suasana Bukit Tinggi ini udah terbiasa lah kak selama 3 tahun di MTS. Di sini palingan cuman mencoba untuk mencari teman baru, gimana teman-teman di sini. Iya. Beradaptasi ya. Iya, Beradaptasi. beradaptasi. Berarti nggak asing lah yang namanya sama Bukit Tinggi gitu ya, betul-betul. Karena di Bukit Tinggi lumayan dingin nggak sih bang? Iya, main dingin. Bener tuh kak, suhu-suhu. Dingin Iya. banget. Udah selimut ya kan? Iya, sangat mau mandi. Berat banget buat bangun subuh, tapi kita harus bisa lah. Yes, panggilan Tuhan. Apalagi kita adalah siswa Man 1 Betul, betul. Kalau Deta sendiri, Deta berasal dari mana nih? Kalau kita sendiri berasal dari Pasaman kak. Waduh, Wih, jauh, Pasaman. tambah jauh ya. Berarti kamu Minang? Iya, Iya, Minang berarti. Minang. Punya bang? rahasia kak. Kok rahasia sih? Gak mau di-spill nih, guys. Oke, parah-parah sih. Aduh, apa lagi ya? Kalau dari rekan-rekan sendiri nih, rasanya sejauh ini setelah dijadikan calon presiden dan wakil Wakil presiden, presiden, ya. Dari tanggapan siswa-siswi Man terhadap rekan-rekan berdua apa? Tentu saja kak, kalau kami kan pasti mengambil hal yang sisi positif ya kan bang, karena setiap kritikan itu akan ada yang menjatuhkan dan akan ada yang membangun. Nah, jadi kami berdua itu pandai-pandai untuk mengambil dan memilahnya, mana yang pantas kami ambil untuk kritikannya, apakah itu kritikan yang benar-benar untuk membangun kami atau untuk menjatuhkan. Tentu saja kalau dari lingkungan kami sendiri ya seperti yang dikatakan Sakif tadi, mungkin hampir sama persis lah, banyak yang mendukung gitu, apalagi dari teman-teman dekat kami. Alhamdulillah kalau gitu ada yang dukung gitu kan. Nah, Kak, tadi kan kalau itu berdasarkan pandangan terhadap personal calon presiden dan wakil presiden, Kak. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalkan paslon 01 terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka gimana sih kalau cara melihat stigma teman-teman kita di madrasah ini tentang OSIM gitu? Cara kalian tuh menanggapi teman-teman kalian yang menilai OSIM tuh, OSIM tuh ngapain aja sih? Tengoklah ini presidennya aja kayak gini, wakil presidennya kayak gini. Iya betul. Apalagi kalau banyak nanti event-event nanti ada denda dan segala macam. Iya, banyak apa sih denda OSIM itu. nih, denda-denda aja semuanya. Iya kan bang. Jadi gimana tanggapan kami kalau ada yang melihat OSIM gitu ya kan Pak? Kak, Iya. Bang? Ya mungkin kami, maka dari itu tujuan jika kami terpilih, kami akan seperti di misi kami yang keempat, menggerakkan OSIM sebagai rasa tanggung jawab, disiplin dan lain-lain itu karena kami ingin menjadikan OSIM itu sebagai contoh lah tibanya Kak Bang di masa itu. Jadi setiap siswa itu bisa melihat anak-anak OSIM itu, oh anak OSIM kayak itu yo. Gitu ya. Jadi kayak
harapan kami kan tidak ada lah OSIM yang akan dipandang buruk lagi oleh siswa. Tapi kalau misalnya dari pandangan buruk itu kita nggak akan pernah lepas menurut Deta kan Kak. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda Iya, gitu. betul. Dan cara pandang orang terhadap kita tuh tidak bisa kita ubah dan tidak bisa kita kendalikan. Iya, yang bisa hanya kita milah Yes. bagaimana cara kita memasukkannya. Nah, sedikit berbagi cerita, kita kalau lebih baik ya, kita nanya-nanya sama presiden sama calon wakil presidennya tentang pengalaman mereka sebelum terpilih nanti. Iya, betul. Gimana nih? Kalau dari Syakif sendiri di MTS di Parabe dulu ada pengalaman organisasi nggak seperti OSIM ini juga? Kalau OSIM belum Kak, karena di Parabe kan ada sanawiyah ada aliyah Kak. Iya. OSIMnya ini dipilih jadi aliyahnya Kak. Jadi sanawiyah ini cuman kayak mengikuti saja alurnya Kak. Oh, jadi kayak anak bawang gitu ya? Tapi kalau organisasi Benar. lain, Syakif juga ada ikut Kak. Waktu itu pernah masuk organisasi bahasa Kak. Oh, bahasa. Jadi koordinator Kominfo Kak. Kominfo. Keren-keren Kominfo loh. Kominfo. Jadi kamu bisa menguasai beberapa bahasa berarti? Enggak juga beberapa bahasa Kak. Inggris? Inggris gimana? Inggris lumayan lah Bang. Lumayan, bisa berarti ya. Coba bang, tes. Oh, can you introduce yourself in English? Yes. I can. Oh, So, please sir. tell it. Right now. Wih, Oh, keren my- banget loh apa guys. My name is Muhammad Akil Faru. You can call me Sakif. I come from Pariaman. I from class 1 and I live in dormitory. Oh, oke. Okay, your hometown in Padang Pariaman. Yes. What is the iconic the food in the Pariaman? Oh, to connect food in Pariaman is lawak. Kak. Salah lawak. Bukan bang, lawak tuh kayak apa sih Syakif? Kayak ikan nih. Kan bukan salah lawak. Kalau orang Mentawai bilang ikan itu iba. Iba? Iba. Iba? Bener. Pakai B? B. Oh, iba. Oh, Iba. apapun jenis ikannya berarti namanya iba. Iya, panggilannya ikan. Bukan eba. Kamu. Nah. Oke, lawak ya berarti. Kalau dari Pasaman? Pasaman sih iconic food Kak. Iya. Apa ya? Biasanya Pasaman nih udah ke ujung-ujung dekat Mandailing kan? Dekat Mandailing. Apa ya ikoniknya ya? Karena mungkin karena Deta makan nggak pilih-pilih, mungkin Deta ya gitu lah. Berarti bagus ya, anak yang lah, baik anak yang makan nggak baik. milih-milih gitu ya. Ya. Ya, satu lagi dengan adanya sekarang nih, kan ada program MBG nggak sih? Iya. Iya MBG kan, keren banget MBG betul. Nah, kalau misalkan MBG nanti ada, kan kita kontraknya 1 tahun kan sama yang makanan bergizi ini. Iya. Gimana nanti kalau misalkan Deta dan Syakif terpilih jadi presiden wakil presiden, gimana kontribusi terhadap MBG itu? Akan membantu kah atau ada ingin merombak ganti makan atau ganti menu gitu? Karena dari Mas Satu sendiri, Ibu mintanya makan pokok itu masih. Nanti kalau misalkan akan diubah menjadi roti dan juga susu, gimana tanggapannya tuh? Untuk kami sebagai calon presiden dan wakil presiden kan mungkin untuk mengubah-ubah itu kan cukup susah ya kan Kak. Soalnya itu kan program pemerintah juga. Kalau kami kan di lingkup madrasah tibanya Kak. Itulah ada lingkup pemerintah sangat sulit lah tibanya. Tapi kalau misalnya mungkin kami ya tetap nggak bisa ngubahnya, nggak bisa ngubah banyak itu kan Mbak. Tapi nggak mau request nih. Kalau bisa request ya nggak apa-apa sih request. Tapi orang Indonesia tuh emang suka makan nasi Iya, ya. Kalau Kak. makan roti Iya. nggak bakal kenyang ya Kak. Iya sih, betul, Benar banget betul. tuh. Porsi MBG tuh porsi anak sekolah banget ya. Cukup lah gizinya. gizi. Walaupun porsinya kurang tapi gizinya cukup. Iya. Nah, paslon 01, kira-kira ada pesan nggak nih buat para mapogers yang bakalan menonton kita ini? Untuk pesan dari untuk Mafogars ya Bang. Iya. Kami mungkin untuk pesan untuk Mafogars tetap semangat untuk Mafogars semuanya, terkhusus untuk kelas 12 sebentar lagi TKA. Lagi hebat. Semoga terpilih di univ impiannya, dan juga yang Amin. kelas 10 dan kelas 11 tetap semangat belajarnya. Oke. Ada lagi nggak Kip? Syakif? Pesan? Mungkin untuk ya tetap semangat lanjutin TKA Kak. Karena saya kira kan di asrama itu abang kelas 12 itu tiap malam buka buku, cari-cari Bener banget, informasi. Sibuk banget kelas 12. Kami mati-matian belajar demi univ tercinta ya Kak Iya. Syaril. Amin, semoga kami diterima. Amin. Amin. Oke, ada pesan terakhir nggak sebagai calon Presiden Nasim dan Wakil Presiden Nasim 0 urut nomor 01? Ya. Untuk pesan kami,
Kami akan berusaha semampu kami untuk menjalankan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semoga kami berharap dukungan dari Mavogar semuanya serta doa dari Mavogar semuanya. Semoga kami bisa jika terpilih menjalankan apa yang sudah kami rencanakan dengan baik serta dukungan dari rekan-rekan semuanya. Oke, amin. Boleh itu nggak sih disuarain apa jargon 01? Lagi nih. Ya, lagi aja. Paslon 01 berbeda untuk bersatu, bersatu untuk paslon 01. Wih, keren banget. Oke, bagus. Jangan lupa ya untuk pilih paslon nomor urut 01. Oke, karena mungkin sudah banyak bincang-bincang di podcast kali ini, mungkin rasanya cukup sekian nggak sih Bang Syahril? Iya, wah kalau kali gini Mavogas 01 ini emang jadi pilihan banget ya. Iya, karena dilihat dari visi misinya itu mereka dengan persiapan 1 minggu rasanya keren banget gak sih Bang? Benar, mana strukturnya, rencananya udah terstruktur banget Iya ya. betul. Iya. Oke, mungkin cukup sekian aja Momogas di podcast Momogi TV hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Salsabila. Saya Syahril Komoduat Tampu Bolon. Pamit undur diri. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.